Kalian pernah nggak sih ketika kalian tuh udah belajar, terus kalian udah latihan soal, terus kalian tuh kayak nggak bisa-bisa terus, dan kalian nggak ngerti gimana cara ngerjainnya, sampai kalian tuh kesel sendiri, stres sendiri, kepikiran, dan you know, kayak nggak ada harapan gitu. Dan akhirnya, saking emosinya, kalian udah malas belajar. Dan hari ini gue nggak, obviously di video ini gue bakal cerita gimana pengalaman gue ketolak PTN. Itu sakit banget sih guys. Dan gimana cara gue untuk meng-cure mental breakdown gue. So stay tuned. Oke, jadi dulu itu aku adalah anak dari jurusan IPA. Dan dibilang kalau misalkan dari nilai aku, ya I would say that nilai aku itu pas-pasan sih dibanding teman-teman aku. Bahkan aku ngerasa kayak aku orang yang paling terbodoh di kelas karena bener-bener nilai matematika aku itu paling banget parah. Jadi pas aku liat raport itu kayak semuanya kayak ladang kebakaran guys, merah-merah nilai aku, dan merahnya itu juga gak masuk akal. Dan aku udah merasa kayak gimana gue bisa mengambil SBMPTN jurusan IPA kalau gue aja SMA IPA-nya jelek. Kenapa gue masuk IPA? Sebenarnya tuh gue udah punya apa ya, kayak tujuan bahwa gue tuh kepingin banget bisa kuliah psikologi di Universitas Pajajaran. Dan karena waktu itu Unpad itu psikologinya IPA, jadi kayak gue udah mikir, oh yaudah ntar gue masuk IPA aja. Dan sebenarnya gue sangat amat bersyukur karena nilai gue itu mencukupi untuk masuk IPA gitu. That's why kenapa ya udah akhirnya gue milih IPA daripada IPS. Tapi in the deep of my heart, gue tuh sebenarnya gak begitu jago IPA, kayak karena buat gue sendiri ilmu eksakta itu agak sedikit ribet karena banyak rumusnya, dan kadang logika gue tuh nggak jalan tuh loh kalau di eksakta. Dan pas gue ngejalanin ternyata di IPA ini gue ngerasa kayak this is not my passion, this is not what I like about, kayak belajar tentang kimia gitu. Dan gue ngerasa kayak di psikologi tuh gue juga gak akan belajar hal-hal ini gitu. Jadi di suatu hal gue udah yang putus asa banget, dan gue kayak ngerasa oke lah, kayaknya gue SBMPTN atau ujian-ujian PTN gue harus banget ngambil soshum. Since IPA gue jelek, gak mungkin banget gue bisa ngerjain SBMPTN dengan soal-soal IPA yang pasti lebih susah kayak gitu. Lalu lah gue di kelas 12 ini gue mulai les suatu bimbingan di daerah Jakarta Selatan. Ya gue masih sebutin lah ya, pasti kan tau lah anak-anak Jaksel. Nah akhirnya gue setiap hari Minggu masuk di bimbingan belajar itu, dan setiap minggu pagi gue naik kereta dari BSD ke Cawang. Aku tapi masih masuk di kelas IPA. Nah, karena teman-teman gue dari kelas-kelas gue dan dari pokoknya dari teman sekelas gue lah, mereka semua itu di kelas IPA kan. Kayaknya ya kalau lo masih SMA, pasti lo kayak yang ya aku masih sama teman aku kayak gitu lah. Kayak masih sangat amat bergantung sama temen. Kalau temen gue nggak ada di situ, kayak lo nggak mau ikutan kayak gitu kan. Masuklah gue di kelas IPA, dan ternyata susah banget, anjir gitu. Kayak udah I don't feel very good at that. Setelah semester 2, dan ini waktu-waktunya terchaos banget, ketika gue harus menyiapkan UN dan gue juga harus nyiapin buat SBMPTN. Dan SNPTN kayak gue nggak berharap juga karena nilai gue jelek, jadi ya udahlah, gue anggap gue tidak lulus. Decided untuk masuk di IPS. Oke, itu benar-benar impulsif banget sih. Kayak gue langsung bilang ke nyokap gue, dan nyokap gue langsung kayak yaudah. Tapi ternyata bokap gue itu agak sedikit kurang setuju gue masuk IPS, karena kata bokap gue kayak, itu kamu nggak mungkin bisa mempelajari IPS karena IPS itu juga susah loh, kamu jangan bilang IPS itu gampang gitu. Terus gue bilang, ya aku juga gak bilang IPS gampang, tapi kayak aku ngerasa aku kayak lebih bisa IPS gitu kan daripada IPA.
Kadang kan kalian yang ngejalanin dan kalian lebih tahu kan gimana kemampuan kalian. Ya udah, setelah mengalami perdebatan, pokoknya di kelas 12 itu gue yakin banget nih anak-anak kelas 12 pasti kalian mengalami banyak pergejolakan, perdebatan antara diri kalian dan orang tua. Tapi menurut gue hal itu normal banget, karena ya kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi pasti banyak hal-hal yang kadang kalian tuh nggak setuju tapi orang tua kalian setuju, atau sebaliknya kayak gitu. Gue akhirnya masuk IPS dan gue terpisah dari teman-teman sekelas gue. Kayak gue lihat matematika dasarnya, bisa nih gitu, bisa nih. Terus pas gue udah sampai ekonomi, jubilah guys, ini apa rumusnya? Gue udah bener-bener stres banget ya, kayak gitulah. Pokoknya gue tuh udah kayak mau bludak gitu loh otak gue, karena kalian mikir dong kayak kelas 12 itu kalian harus fokus ke UN, which is UN gue adalah IPA, dan gue harus fokus juga ke SBMPTN, ya itu SBMPTN gue IPS kayak gitu loh. Jadi bener-bener yang otak gue tuh kebelah dua. Long short story, tibalah di masa gue SBMPTN. Gue tuh cuma bisa pasrah aja karena gue ngerasa kayak gue emang belum mantap banget. Kalian bayangin cuman waktu dalam 3 minggu, gak ada sebulan, kalian itu dari UN udah harus persiapin buat SBMPTN. Dan apa yang gue persiapin adalah doa. It's just like gue berdoa, tapi gue ngerasa kayak doa aja gak cukup. Of course gue udah belajar juga, tapi gue ngerasa kayak belajar gue tuh kurang maksimal karena gue tidak memahami dasar-dasar, misalkan sejarah lah intinya, gue nggak hafal gitu loh. Gue nggak hafal perang dunia ini. Ya lu bayangkan aja sejarah SBMPTN tuh bisa serandom itu. Terus juga gue sosiologi, meskipun it sounds kayak sosiologi, lu bisa nalar aja, tapi lain di SBMPTN karena menurut gue semua jawaban itu masuk guys. Setelah gue bener-bener mengalami pergolakan batin, SBMPTN lah berlangsung, dan pas ngerjainnya gue kayak ternyata ya nggak sulit gitu ya. Dan waktu itu jujur aja itu adalah di masa-masa SBMPTN itu masih amat sangat kayak semua sistemnya itu berubah di masa-masa gue. Sistem penilaiannya udah nggak nggak minus 1+4 ya kalau nggak salah. Ya udah nggak kayak gitu lagi dan sebagainya. Jadi kayak udah deh, gue jawab aja semuanya yang menurut gue benar ya kan. Gue kayak ya udah, gue yang udah nggak usah khawatir lagi kenapa-napa. Tapi ternyata guys, kalian harus tahu. Dan setelah itu gue inget banget itu libur lebaran, dan ternyata gue tidak diterima. Gue gagal. Semua orang udah mulai update Instagram, update apalah status-status kayak gitu. Lu tahu, lu punya grup kelas lain pada penuh, kayak ternyata gue tidak diterima. Gue benar-benar sedih banget. Gue kayak kecewa banget sama diri gue sendiri. Gue juga bingung kayak salah gue di mana, padahal gue tahu bahwa gue banyak banget salah, dan pastinya gue gue emang kurang menguasai kayak gitu. Dan juga gue langsung telepon nyokap gue, dan gue nangis-nangis. Pokoknya kayak langsung menghapus semua platform media sosial gue, kayak Instagram, Line gue hapus, semuanya gue hapus, karena gue kayak gak mau ngedenger temen gue kayak bilang ya selamat ya gue diterima kayak gitu. Dan setelah gue gagal SBMPTN, gue kayak masih berusaha untuk ya mungkin gue bakal bisa di ujian mandiri, dan semua ujian mandiri kayak UTUL terus SIMAK UI gue jalanin. Dan itu gue udah dalam keadaan yang gak baik sih. Gue ngerti banget bahwa kesehatan mental gue tuh tidak baik pada saat menjalani ujian tuh. Ya mungkin orang kayak bilang janganlah putus asa ketika kalian gagal gitu, cuman gimana ya, kayak ya gak bisa gitu kan. Otomatis ketika lu udah tahu nih lu gak lulus dan lu harus belajar lagi tuh agak sedikit ngerasa kayak aduh takut. Dan again gagal guys, gue gagal ujian UTUL, gue gagal SIMAK UI, dan akhirnya gue gagal semua segala bentuk ujian masuk PTN. Gue ngerasa kayak sedih banget. Gue sempet kayak mengurung diri di kamar, gue kayak nggak nafsu makan, dan
gue menarik diri dari sosial. Gue kayak nggak mau teleponan sama teman gue nggak mau chatan sama mereka. Dan gue sempet kayak galak juga sama bokap nyokap gue kayak waktu itu, karena otak gue nih, gue mau meledak gitu. Dan ketika temen gue udah kayak diterima dimanapun, terus mereka kayak udah mulai pasang Twibbon, gue kayak kapan ya gue terima univ, pokoknya parah banget pada saat itu. Dan akhirnya tibalah saat gue berpikir bahwa yaudahlah gue masuk swasta aja. Nah ini adalah salah satu kenapa gue nggak mau pakai cadangan swasta waktu itu, karena gue waktu itu gue mikir gue harus membayar dulu gitu loh. Kalau kita masuk kita harus bayar dulu, dan nanti misalkan kita PTN masuk kita harus melepas itu dan uangnya hangus gitu loh guys. Jadi kayak gue nggak mau bokap gue bayar terlalu banyak biaya untuk kebutuhan kuliah gue. Dan akhirnya gue sekarang kuliah di Sanata Dharma, Fakultas Psikologi, di fakultas yang emang gue kepingin. Jadi even di kampus yang gue awalnya tuh bukan nggak kepingin ya, gue nggak kepikiran aja gitu gue bakal kuliah di Sanata Dharma di Jogja. Kalian akan menjalaninya dengan senang hati kalau misalkan kalian masuk di jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, gue juga mau ngasih tips buat kalian semua yang ngerasa kayak mungkin dari kalian di sini ada yang sedang menjalani ujian masuk mendatang, atau kalian mungkin ada yang ketolak SNPTN. Video ini untuk menjadi teman buat kalian sih, bahwa jangan melihat orang yang lulus aja, tapi lihatlah gue. Gue mungkin kalian bisa belajar gue juga apa yang membuat gue gagal, kenapa gue bisa gagal SNBMPTN dan semua ujian PTN. Pertama adalah gue tuh kurang menguasai materi. Jadi buat kalian semua, even kalau kalian kayak nggak ngerti materi ini, gue harap kalian tetap bisa menguasai lah. Setidaknya tuh ada, misalkan kalian di soshum ada beberapa materi kayak sosiologi, ekonomi itu kalian menguasai. Jadi dan menguasainya itu benar-benar full gitu loh, jadi bukan setengah-setengah, ngerti nggak? Nah jadi pas kalian dapat soal-soal yang susah, kalian tuh bisa kayak gitu. Even kayak nggak pasti juga kayak jawaban gue tuh bener, tapi kan setidaknya kalau kalian udah menguasai, ya ada kebetulan benernya tuh banyak kayak gitu. Terus yang kedua adalah kalian jangan belajar mepet-mepet, yaitu resikonya adalah kalian kurang menguasai materi. Pokoknya jangan meremehkan SBMPTN itu kayak bisa nebak lah pakai doa aja. Ya mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang ya menurut kalian mereka bisa lulus itu kayak ya padahal dia nggak belajar, nggak sesusah belajar gue, dia kayak nebak-nebak aja. Ya kalian nggak tahu gitu loh guys, mungkin mereka nebak dan mereka mikir kayak gitu, atau mungkin ya mereka memang beruntung. Kita nggak mungkin tahu kan gimana nasib seseorang gitu. Tapi untuk diri kita sendiri, alangkah baiknya adalah kita jangan meremehkan dan kita belajar dari jauh-jauh bulan. Terus yang ketiga adalah tidak mengerti suatu materi, jangan segan-segan untuk bertanya dengan orang lain. Pokoknya kalian membentuklah kelompok belajar, atau ya mungkin kayak teman belajar kalian kayak gitu. Itu tuh benar-benar bantu banget, karena sama-sama bisa saling mencocokkan jawaban, terus juga bisa saling melengkapi pengertian yang mungkin kalian tuh keliru gitu. Karena banyak banget di SBMPTN itu atau ujian PTN lainnya sebuah soal-soal tuh yang kayaknya sama aja, kayak ini sounds similar ya sama lain gitu, cuman it looks different guys. Jadi emang kalian harus banyak-banyak latihan. Gimana cara gue cure my mental breakdown? Jadi ya gue tetap sebenarnya intinya satu sih, semua itu ada dalam pikiran. Jadi kalau misalkan kalian selalu mikir kayak gue nggak bakal bisa sukses, kalau gue nggak masuk PTN gue nggak bakal bisa menggapai cita-cita gue yang lain, gue bakal mungkin kayak gue dijauhin sama teman-teman gue karena gue nggak bisa masuk PTN kayak gitu. Itu kan semuanya hanya pikiran kalian nggak tahu even itu akan benar-benar terjadi gitu atau tidak. Itu cuma dari pikiran kalian. Jadi yang pertama adalah
ambil hikmah positif ketika kalian itu bukan gagal ya guys, ketika kalian memang sudah mencoba tapi kalian tidak berhasil. Kalian jangan pernah ngerasa kalau kalian itu orang yang paling bodoh. Menurut gue itu salah banget, karena yang gagal SBMPTN itu atau PTN itu bukan cuma kalian guys, banyak banget. Gak mungkin kan kayak pendaftarnya sampai berpuluh ribu dan kursi-kursi yang disediakan oleh PTN itu cuman dikit doang, tuh nggak mungkin semuanya masuk. Jadi pasti kalian tuh punya banyak orang yang gagal juga sama kalian. Kekuatan pikiran itu yang membuat kalian jadi semangat atau kalian malah kayak jadi down. Nah, ketika kalian udah mengubah nih pikiran kalian jadi lebih positif dan merasakan kayak oh ya ternyata emang jalan gue bukan situ, kayak gitu. Ya udah guys, semuanya itu akan berangsur membaik. Kalian itu akan tidak stres lagi, kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian lagi dan memulai lembaran baru untuk menuju ke hal yang lain selain PTN. Oke, buat merasa kecewa, marah, sedih, malu tuh sangat amat normal. So mungkin itu adalah sedikit cerita kenapa gue bisa tidak diterima PTN dan bagaimana cara gue untuk mengobati rasa atau mengobati mental breakdown gue. Gue berharap buat teman-teman semua yang nonton ini, adik-adik yang mau ikutin ujian PTN, ya tahu banget ya sekarang lagi corona dan gue lihat bahwa beberapa sistem ujian kayak SIMAK UI itu via daring gitu ya. Ya gue tahu sih apapun itu pasti tidak ada yang efektif kan. Kayak kalian merasa kayak ini nggak efektif, ya of course karena keadaannya aja juga seperti ini kayak gitu. Tetap berusaha yang terbaik, dan kalau misalkan kalian tidak lulus jangan merasa kalian itu gagal dan tidak ada harapan lagi. Kalian coba cari hal-hal yang baru lagi, cobalah gali lagi sesuatu yang bisa menutupi rasa kesedihan kalian. Semuanya itu akan indah pada waktunya, dan I really believe that. Oke guys, so thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Semangat dan ya jaga kesehatan, dan see you guys in the next video. Gue bakal banyak cerita-cerita lagi tentang pengalaman gue, dan semoga pengalaman gue ini bisa menjadi kayak teman buat kalian yang juga mungkin merasakan hal yang sama.